surat kuasa hukum yang baru, mulai tanggal 1 Juli. Ini surat kuasa yang baru. Oke, terima kasih. Sebelum kami dari Lopom Jakarta Merah Putih memegang kuasa hukum Pak RT dan anaknya Pak Kapi, tentu kita berapa kali sudah survei, sudah ke lapangan, bahkan sudah ketemu. Setelah ketemu, saya tanya jawab dan sebagainya dengan fakta-fakta kita pegang, maka kita dari Lopom Jakarta Merah Putih mendampingi secara hukum kepada klien kami, Pak Pasren dengan Pak Kafi. Dan itu sejak tanggal 25 Juni 2024. Nama Abdul Pasren selaku Ketua RT, dan anaknya Kahfi yang menjadi saksi kunci, dalam kasus Vina Cirebon pada 2016 silam terus menjadi sorotan, bahkan menjadi tokoh yang paling dicari lantaran diduga kuat menjadi dalang kesaksian palsu. Tak hanya itu, atas dugaan kesaksian palsu tersebut, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya melaporkan RT Pasren ke Bareskrim didampingi oleh Dedi Mulyadi. Abdul Pasren atau kerap disebut RT Pasren akhirnya muncul ke permukaan dan dampingi oleh tim kuasa hukumnya. Yang menarik, tim kuasa hukum yang mendampingi RT Pasren ini nggak kaleng-kaleng, bahkan salah satunya adalah mantan petinggi polisi Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi. Bahkan deretan tim pencari fakta kasus Vina Cirebon pun ikut menjadi kuasa hukum RT Pasren, seperti Elza Syarif dan Pitra Romadoni Nasution. Meleset terhadap hukum, saya paling tidak suka. Saya tidak suka ya gitu asumsi, tidak suka bully, tidak suka ini. Kita bicara hukum ini. Ya Pak, jadi sebagai saksi kunci nih ya, banyak yang mengatakan Pak RT ini menjadi saksi kunci di kasus Vina ini. Kenapa Pak RT-nya sekarang baru memberikan muncul atau tampil di PRT selama ini sebelum tanggal 25 Juni 2024 bukan kita kuasa hukumnya. Silakan ditanya dia di mana. Kenapa baru sekali ini dia muncul? Dan Pak RT sama Pak Kafi tidak pernah konvers sekalipun. Ya, setelah kita pegang, kami konvers mulai tanggal 1. Ya. Ditanya, kemana RT? Ada, Pak Kafi ada. Nanti saya lihatkan. Tapi belum domainnya untuk diwawancarai. Setuju, saya perlihatkan kehadiran mereka. Memang seperti apa sih Pak kronologi sebenarnya kejadiannya sambil menimbulkan ini kan sampai apa ya, bisa dibilang ini simpang siur gitu, ada yang bilang seperti itu. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya namanya pendapat orang, silakan aja. Kalau saya kan versinya, saya yakinkan bahwa keterangan putusan di pengadilan tetap komitmen, tetap dia menyatakan itu. Orang menyatakan bully, bahwa mereka para terpidana itu yang sekarang bilang menyatakan dulu menginap di rumah Kafi yang bapaknya Pasren Ketua RT tidak ada. Tanggal 27 malam minggu, ya mereka menyatakan tidak ada di rumah saya orang lain pun yang tidur. Dan kunci rumah itu dipegang oleh Pak RT. Sama bapaknya Kafi. Kafi tidak pernah memegang kunci. Ya. Orang menyatakan Kafi membuka pintu, dari mana kuncinya. Dan seandainya pun tidur di situ, mungkin nggak muat. Mungkin berdebu. Ya. Ada orang menyatakan bahwa mereka pelaku ini terpidana tidak saling mengenal. Bagaimana orang tidak saling mengenal bisa bersatu tidur di satu tempat. Dan yang punya tempat bilang tidak ada. Masa tamunya ngeyel gitu loh. Muncul lagi opini. Ada ketua RW menyatakan melihat. Saya tanya kemarin di lapangan. Berapa jarak rumah kamu sama rumah RW? 1 kilometer. Masa iya kelihatan malam-malam? Jangan timbul-timbul yang enggak. Kita versi hukum. Nanti kita hadapin aja proses hukumnya di pengadilan. Ini menguatkan bahwa saatnya bahwa Pak RT ini sesuai dengan BAP pertama gitu ya Pak. Betul, seperti itu ya, Pak. Betul. Dan yang belum tahu bahwa kasus ini
sudah dipraperadilkan di level Pengadilan Negeri Cirebon. Praperadilnya kalah, ya kan? Infonya sudah minta gerasi, gerasinya ditolak. Kalau orang udah minta gerasi itu kan udah mengakuin kesalahan. Ngapain dia minta gerasi kalau nggak salah? Tingkat PN sudah diuji dengan pra-peradilan, banding dikuatkan PT, kasasi dikuatkan. Senjata satu, kalau nggak puas terhadap putusan, ya silakan PK, cari hukum baru. Daripada membuat opini gitu loh. Pak, langkah hukumnya seperti apa nih Pak? Bapak sebagai kuasa hukum. Kewajiban saya memberikan bantuan hukum terhadap klien kami. Itu kewajiban. Ada niatan untuk melaporkan balik nggak Pak? Ini kan kaitannya kan dilaporkan. Bapak ini ada niatan untuk melaporkan balik. Itu jelas langkah hukum kita akan sampaikan. Ada isu, saya belum punya bukti, katanya dilaporkan ke Barreskrim. Oh silakan, kita buktikan. Kalau itu tidak terbukti, ya jangan salahkan kami untuk melangkah hukum. Kami akan melaporkan balik. Kita akan ladenin ya, silakan. Supaya nggak puas, silakan bikin laporan. Kita percaya dong dengan hukum. Karena panglima tertinggi kita hukum. Kemana lagi? Ada yang bilang ini apa? Rekayasa. Loh, rekayasa apa? Kalau ini putusan rekayasa sampai dengan kasasi, berarti polisi penyidik merekayasa. Jaksa selaku penuntut umum merekayasa. Hakim selaku pemeriksaan merekayasa. Mau dibawa kemana kepercayaan negara ini? Ini udah proses hukum, sudah inkrah. Suka nggak suka? Kita hormatin putusan hukum. Silakan aja klaim PK. Saya hormatin kalau klaim PK. Daripada ngomong di mana-mana. Ada rencana pendampingan hukum nggak Pak? Artinya nanti nggak bisa Pak RT panggil oleh pihak dari kepolisian. Mulai surat kuasa ditandatangani yang terbaru itu 1 Juli 2024, kami komitmen. Yang bersentuhan dengan hukum, kami harus mendampingi siapapun. Ya kan? Saya informasikan yang terbaru, ya kan? Informasinya ada 12 orang yang mengajukan perlindungan saksi dan korban ke LPSK. Kami baru mengajukan kemarin, tanggal 1, sudah masuk suratnya. Terhadap klaim kami mengajukan ke LPSK. Kita tunggu aja prosesnya. Apakah 12 ini semua dilindungin atau dengan berapa orang. Kita hormatin lembaga LPSK yang independen. Oke Pak, apakah ada intimidasi buat Pak RT selama ini sehingga Bapak melaporkan ke LPSK ini? Oh banyak, ini salah satunya. Yang benar. Oh banyak, unjuk rasa tengah ini. Ada unjuk rasa malam hari ke rumah orang. Unjuk rasa itu ke kantor, ke institusi. Ini ke rumah. Ke rumah Pak RT-nya. Iya, bagaimana dia nyaman. Oh. Ini dibullying. Itu bentuk cywar ya. Ini dibullying deh. Oh, itu sempat dibullying juga. Nih. Kasihan Mas, kalau keluarga kita begini di mana gitu loh, udah tua. Ini wajah ketarnya ada pasien ngapain begini. Ini dibullying, dibesar-besarin begini. Gitu loh. Pasca dari itu mungkin psikologisnya seperti apa Pak? Oh jelas, saya ketemu fisik aja makannya susah. Minum aja ada setengah iya, kasihan. Bapak belum pernah ketemu fisiknya. Nah, kemarin di media kan sudah melambaikan tangan bahwa dia sehat. Tapi sehatnya tidak seperti sehat kita. Ada beban moral deh, sehingga pulang takut. Oh, sampai segitu. Oh iya. Nah sekarang keamanan dia tanggung jawab aparat keamanan. Hukumnya tanggung jawab kita pendampingan sebagai lawyer gitu. Mungkin terkait dari keterangan yang agak berubah-berubah itu sebenarnya ada intervensi juga nggak sih Pak dari pihak mana yang? Siapa yang memberikan keterangan berubah siapa? Ada diduga. Nggak ada diduga. Hukum itu pasti secara fakta, tidak ada duga-dugaan itu di hukum. Bahaya kita kalau negara ini nanti duga terus opini. Dia tidak pernah memberikan apapun terhadap siapa orang. Sampai hari ini, sampai kita dampingin. Nanti kalau mau tahu dia, saya hadirkan bahwa dia ada. Nanti kan di persidangan pasti dipanggil, mudah-mudahan dipanggil. Akan menjelaskan. Kita tunggu aja. Pak, kita bergeser dengan kata kuasa hukum dari Pak RT atau PPN yang selama ini lagi. Awal ketemunya gimana sih Pak? Apa dari pihaknya saat dia menghubungi Bapak atau gimana dengan kasus yang sekarang ini
Tidak ada. Saya kan mantan Kapolres Cirebon. Saya tahu paham persis masyarakat Cirebon. Ya, saya dari pihak ketiga, saya cari cerita punya cerita, ketemu kita di satu pertemuan. Belum kuasa hukum. Ya, kita dialog dengan tim saya. Kita tanya semua. Kita tanya dengan saksi yang kita punya ada. Oh, ini komitmen. Setelah hari ketiga saya putuskan, ya ini perlu pendampingan hukum. Karena rasa kemanusiaan saya. Baru tanggal 25, tandangan berkuasa. Tanggal 25 tandangan berkuasa, kita perbaruin dengan surat kuasa hukum yang baru. Mulai tanggal 1 Juli. Ini surat kuasa yang baru. Jadi di luar ini, bukan kuasa hukum klien kami. Di tanggal 1 Juli. Secara sah ya. Saya rasa. Secara sah Bapak sudah menjadi kuasa hukum dari Pak R. Di tanda tangan. Ya. Terus Nih, orang-orangnya sudah. Nih, di halaman berikutnya. Mari. Ini tentu kita bagi, tidak mungkin semua kuasa hukum dalam satu acara. Ya. Kita bagi dengan satu suara pendapat kita tim daripada lawyer. Bapak kan sudah menjadi kuasa hukum sah. Awal Bapak bertanya dengan posisi fakta apa yang dia bilang dari Pak dan sendiri dengan BAP di 2016. Iya, putusan dari Hakim Agung saya perlihatkan. Putusan pra-peradilan kalah saya perlihatkan. Komitmen dia cerita tidak berubah-berubah. Kalau dia ngarang, beda hari, beda waktu, tentu nggak sinkron. Ini komit semua sama. Ya bapaknya saya pisahkan, sama keterangannya. Kafi saya pisahkan, sama keterangannya. Saya samakan juga sama. Jadi awalnya pertanyaannya BAP yang awal 2016 jelas bahwa fakta itu jelas bahwa dia emang menjabarkan dengan tektokan yang bahwa saat ini dugaan bahwa Ya putusan aja, di putusan pengadilan itu ada kok. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kenapa saya bilang katakan sudah inkrah? Karena PK sampai hari ini belum. kita kirim opini dari awal kan Pak, ini kan pertanyaannya soal BAP yang janggal Pak. Karena BAP itu kan seminggu kejadian itu kan saat BAP-nya di Polres Cirebon baru dilimpahkan Betul. Polres. Sekarang kejanggalan apapun sudah upaya hukum mereka kok. Sudah pra-peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon. Kalah. Kamu diapain lagi? Kita berpedoman pada hukum aja. Kalau saya komentar itu aja. Kenyataannya pra-peradilan kalah. Kenyataan putusan PN, PT, kasasi kalah. Tidak PK. Terus mau percaya kepada siapa?